Ya, baik. Sekarang kita masuk ke soal pilihan ganda ya. Jadi ini model contoh soal di ujian, baik itu ujian nasional maupun ujian PAS, UTS, UKK itu modelnya ya pilihan ganda ya. Ini contoh logaritma itu yang pertama, berarti langkah pertama tadi kita harus membawa bentuk logaritma ini menjadi bentuk pangkat ya. Jadi sebisa mungkin dibuat pangkat. 5 sudah biarkan aja tetap 5, kemudian log, kemudian akar 27 tadi sudah ya, sudah dibahas ya. 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3 ya. Karena di sini ada angka 2 kan, berarti jadinya 3 pangkat 3/2 ya. Jadi tadi di contoh sudah ada. Kemudian dikalikan dengan 9 itu sama hanya dengan 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian log 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Ya enggak? Ya, ditambah dengan 16 ya. 16 sama 32 itu bilangan pokoknya dibuat menjadi 2 ya. Kalau 16 itu samanya dengan 2 pangkat 4, kemudian log di contoh tadi sudah ada ya. Kemudian 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kalau sudah seperti ini kemudian kita bawa ini pangkatnya ini 3/2, ini pangkatnya 1 kan, berarti pangkat yang bawah dibagi pangkat yang atas. 3/2 bagi 1 nilainya adalah 3/2 maju ya. Jadi pangkat dibagi pangkat itu maju, nanti tinggal 5 log 3 ya. Jadi ini 3/2 bagi 1 ini adalah 3/2. 5 log 3 tetap 5 log 3. Kemudian kali ini pangkatnya di sini adalah 3, ini 2, berarti jadinya maju 3/2 kali sisanya tinggal 3 log 5. Kemudian ditambah dengan 5/4 ya. 5 gitu. 5/4 ya. Jadi di sini adalah 5/4 kali 2 log 2 ya, 2 log 2. Nah, sekarang kita lihat ternyata di sini 5 log 3, 3 log 5. Ini kan bentuknya bersambung kan, berurutan ini ya. Nah, kayak kacamata ini ya. 5 log 3, 3 log 5. Gunakanlah sifat yang A log B, B log C, C log D itu ya. Berarti tinggal 5 log 5. 5 log 5 nilainya sama dengan berapa? 1 ya. Berarti sekian banyak nilainya 1. Berarti tinggal angka ini 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9 per 2 kali 2 adalah 4. Kemudian ditambah dengan 5/4 itu tetap 5/4. Kemudian 2 log 2 kan nilainya 1, nggak usah ya. Langsung dihitung ini. 5 tambah 9 itu adalah 14 dibagi dengan 4. Berarti masing-masing dikecilkan, dibagi 2 dapat 7, 4 bagi 2 dapat 2. Jadi jawabannya adalah 7/2. Ya, jawabannya di A. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Jika 2 log 3 sama dengan A, maka 3 log 8 sama dengan titik-titik. Nah, ini ternyata ada yang diketahui. 2 log 3 itu sama dengan A, dan di jawaban ini masih ada hubungannya dengan A. Berarti caranya kalau ada soal seperti ini, yang ditanyakan itu angkanya harus menyesuaikan dengan yang diketahui. Jadi dibuat pangkat sebisa mungkin ya. 3 itu nggak bisa dibuat pangkat, hanya 3 saja. Kalau buat pangkat 3 pangkat 1 ya. Kemudian log kayak 8 itu kalau dibuat pangkat berapa pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kan ininya 8. 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8 ya. Jadinya 8 itu adalah 2 pangkat 3. Masih ingat ya sifat logaritma A pangkat N log B pangkat M kan berarti M per N. Berarti 3 bagi 1 nilainya adalah 3. Kemudian sisanya adalah tinggal 3 log 2. Ternyata yang diketahui di sini adalah 2 log 3 bukan 3 log 2. Nah, ingat lagi kan sifatnya A log B itu nilainya sama dengan seper B log seper B log A. Jadi kalau dibuat dibalik, kalau mau dibalik menjadi 2/3 berarti dibuat menjadi seper. Berarti sama dengan 3 kali 1 per, kalau ini 3 log 2 jadinya adalah 2 log 3. Berarti sama dengan 3 kali 1 nilainya adalah 3 per 2 log 3 itu nilainya sama dengan apa ini? A. Berarti 3 per A. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Jika 4 log 5 sama dengan P dan 4 log 28 sama dengan Q, maka 4 log 70 sama dengan titik-titik. Nah, ini juga ada yang diketahui lagi. Yang pertama adalah P,
4 log 5 itu P, kemudian 4 log 28 sama dengan Q. Berarti angka yang ditanyakan ini harus menyesuaikan dengan angka yang diketahui ya. Jadi angkanya harus menyesuaikan. 4-nya sudah sama kan, berarti 4-nya mestinya tidak berubah. Jadi soal ini saya tulis lagi menjadi 4 log, kemudian yang dirubah itu adalah angka 70. 70 kalau bagi 5 dapat berapa? 14 ya. Berarti 70 itu samanya dengan 5, 70 itu sama halnya dengan 5 kali 14 ya kan. 5-nya sudah ada di sini ya, 5 dikalikan dengan 14. 14-nya tidak ada. Adanya angka berapa? 28. Berarti 14 itu hubungannya dengan 28 itu gimana? 5 kali 14 itu berapanya 28? Ya, berarti 14 itu samanya dengan 28 bagi 2 ya kan. 28 bagi 2 kan 14 kan ya, berarti dirubah bentuk saja. Kalau ini 14, ini dirubah bentuk menjadi 28 per 2, berarti ini jadinya 28 per 2 ya. Oke, kalau sudah sampai seperti ini kemudian kita gunakan sifat kalau dikali itu berarti ditambah, kemudian kalau dibagi itu berarti dikurangi ya kan. Oke, sekarang berarti jadinya adalah 4 log 5, kalau kali berarti tambah, bilangan pokoknya sama ya, 4 ya, 4 log 28, jadinya bilangan pokoknya tetap sama ya, 4 kemudian kalau dibagi itu berarti dikurangi, 4 juga 4 log, di sini 2 berarti 4 log 2 ya. Kalau gitu sama dengan 4 log 5, sudah di sini sudah ada apa? 4 log 5 ini ya sama dengan P, kemudian ditambah 4 log 28 itu sama dengan Q, dikurangi dengan 4 log 2. 4 log 2 itu sama hanya dengan 4, itu kan sama hanya dengan 2 pangkat 2 ya, log 2. Kalau nggak ada pangkatnya berarti artinya 1 ya, berarti sama dengan P plus Q dikurangi dengan 1 bagi 2 itu adalah 1 bagi 2. 2 log 2 kan 1 nilainya nggak usah ditulis, berarti jawabannya adalah P plus Q min setengah, P plus Q min setengah, berarti jawabannya adalah A ya. Ya, lanjut ke nomor 4. Jika 3 log 5 sama dengan X dan 2 log 3 sama dengan Y, maka 6 log 15 sama dengan titik-titik. Di sini yang diketahui adalah 3 log 5 sama dengan X, kemudian 2 log 3 sama dengan Y. Yang ditanyakan 6 log 15. Kalau dibuat pangkat, 6 itu nggak bisa dibuat pangkat, 15 juga tidak bisa dibuat pangkat. Maka jangan dibuat pangkat karena memang tidak bisa ya, tidak usah dipaksakan. Maka caranya gunakanlah sifat logaritma yang A log B sama dengan log B per log A. Jadi 6 log 15 itu sama halnya dengan log 15 dibagi dengan log 6. Jadi bentuk ini dirubah ke sini. Selanjutnya bentuknya ini dibuat menjadi bentuk perkalian yang menggunakan angka-angka yang ada di sini nih. 15 itu kan sama dengan 5 kali 3 atau 3 kali 5 sama ya. Berarti ini dibuat menjadi log ya. 15 itu samanya dengan 5 kali 3 ya. Dibagi dengan 6 itu sama dengan log 2 kali 3 atau 3 kali 2 sama aja, dibolak-balik sama aja ya. Misalkan saya balik juga boleh. Kemudian selanjutnya sama dengan sesuai dengan sifat logaritma, bahwa kalau perkalian itu berarti ditambah jadinya kalau dipecah ya, kalau dipisah jadinya log 5, kalau kali berarti tambah dengan log 3 dibagi dengan di sini adalah log 2 ditambah dengan log 3. Nah, selanjutnya di sini kan tidak ada angkanya kan di sini. Kalau nggak adanya kan artinya 10 semua. Ini sebenarnya boleh dirubah ya. Asalkan ini dirubah satu, yang lain juga ikut berubah. Nah, sekarang selanjutnya caranya harus dikasih tanda ini ya. Jadi yang diketahui yang pertama dengan yang kedua itu ada angka yang sama, angka berapa? Angka 3 kan, di sini ada angka 3, di sini ada angka 3 kan. Ini 2 hanya ada di kiri, di kanan. Di sini nggak ada angka 2. 5 hanya ada di sini, di sana nggak ada kan. Berarti yang ada di kiri dan kanan itu angka berapa? 3. Maka wajib di sini harus dikasih angka 3. Itu kata kuncinya. Kalau yang 133 berarti semuanya harus dikasih 3 semua ya. Kalau sudah seperti ini berarti tinggal menghitung aja, tinggal menyesuaikan dengan jawaban ya. 3 log 5 nilainya X, berarti ini nilainya adalah apa? X, kemudian ditambah dengan 3 log 3 nilainya berapa? 1 dibagi dengan 3 log 2 log 3 Y. Kalau 3 log 2 berarti kebalikannya kan, kalau 2 log 3 itu Y, berarti kalau 3 log 2 jadinya 1/, Y sesuai dengan sifatnya yang tadi ya. Kemudian ditambah dengan 3 log 3 itu adalah 1.
Ya, ternyata belum ada jawaban di sini ya. Ini ada seper Y. Nah, kalau seper Y ini nanti disamakan dulu penyebutnya. Yang atas biarkan aja tetap X plus 1, kemudian dibagi dengan, ini adalah seper Y ditambah dengan penyebutnya kan Y. Ini juga harus dibuat menjadi penyebutnya Y. 1 itu sama hanya dengan Y per Y. Y bagi Y kan 1 kan, sama dengan ini ya. Jadi kalau sudah sama penyebutnya, tinggal menjumlahkan yang ini aja. Jadinya adalah X plus 1 dibagi dengan 1 plus Y atau Y plus 1 sama aja ya. 1 plus Y atau Y plus 1 sama aja. Dibagi dengan penyebutnya sudah sama berarti Y ya. Jadi sama dengan X plus 1 dibagi dengan Y plus 1 dibagi lagi dengan Y, berarti Y-nya nanti dikalikan dengan yang paling atas ya. Jadi samanya dengan Y kali X plus 1 dibagi dengan Y plus 1. Jadi jawabannya adalah ini. Mana? Ya, jawabannya ada di A lagi ya. Jadi jawabannya adalah Y kali X plus 1 per Y plus 1. Ya, masih bersama Irfit ya. Kita masuk ke soal nomor 5. Nilai dari log X akar X dikurangi log akar Y ditambah log X per Y kuadrat dibagi dengan log X per Y sama dengan titik-titik. Apalagi ya seperti ini ya, ternyata hasilnya bilangan ya. Jadi XY-nya udah nggak ada. Gimana caranya? Caranya tetap sama, bawalah bentuk ini menjadi bentuk pangkat. Jadi X-nya itu dibuat menjadi bentuk pangkat. Berarti samanya dengan log ya. Jadi saya ganti ini ya. Logaritma berarti log X itu kalau nggak ada pangkatnya kan 1. Akar X itu sama hanya dengan X pangkatnya, kalau akar itu pangkatnya sama dengan setengah ya. Jadi ini pangkatnya 1, ini setengah kalau dijumlahkan, karena pangkatnya kan dijumlahkan ya. Kalau A pangkat M kali A pangkat N berarti A pangkat M tambah N gitu kan kalau di SMP dulu ya. Maka jadinya ini adalah di pangkatnya dijumlahkan ya. Jadinya adalah X pangkatnya ini 1 tambah setengah, berarti 1 setengah itu samanya dengan 3/2 ya. Kemudian dikurangi itu berarti nanti dibagi ya. Dikurangi itu kan samanya dengan dibagi kan, kalau lognya udah nggak ditulis ya. Dibagi dengan Y pangkatnya itu, kalau akar itu pangkatnya namanya adalah pangkat setengah ya, pangkat setengah. Kemudian ditambah, kalau ditambah itu berarti dikalikan dengan X per Y kuadrat. Nah, kemudian dibagi lagi dengan log X per Y, berarti sama dengan, nah sekarang ini X bilangan pokoknya itu adalah X dan X. Ini kalau nggak ada pangkatnya kan 1, artinya ya 3/2 itu sama dengan 1 setengah. 1 setengah tambah 1 itu 2 setengah ya. Kalau 2 setengah itu saya buat menjadi gini, log X pangkatnya 2 setengah ya. 2 setengah itu sama hanya dengan 5/2 ya. Yang atas ini pangkatnya 2 setengah, yang bawah juga pangkatnya 2 setengah kan, setengah tambah 2 kan 2 setengah. Ini 1 tambah 1 setengah kan 2 setengah, berarti masing-masing pangkatnya 2 setengah. Berarti ditulis gini aja, X per Y dalam kurung, kemudian di luarnya pangkatnya adalah 2 setengah. 2 setengah itu samanya dengan 5/2, kemudian dibagi dengan log yang bawah tetap X per Y, mau dikasih kurung juga nggak apa-apa, menyesuaikan dengan atasnya ya. Berarti sama dengan ini dibawa ke depan jadinya ya. Jadi ini sama dengan 5/2 kali ya log X per Y, log X per Y, kemudian dibagi dengan log X per Y. Ini kan boleh dicoret ya kan, berarti hasilnya sama dengan 5/2. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, kita masuk ke nomor 6, yaitu soal logaritma. Masih tentang logaritma ya. Yang pertama kita baca dulu soalnya. Jika X itu sama dengan 0,4444 dan seterusnya. Kalau ada seperti ini berarti sampai seterusnya 4 terus ya. Kemudian Y juga sama ya, ini 0,6666 terus dan seterusnya. Maka nilai X log Y sama dengan titik-titik. Berarti kita harus merubah bentuk ini ya, bentuk X sama dengan 0,44 dan seterusnya, kemudian Y sama dengan 0,66, ini harus dirubah bentuk ya, dirubah bentuk menjadi bentuk apa? Pecahan dulu ya, pecahan dulu. Kan ada istimewanya ya, kalau ada angka berulang ya, kalau ada 0,444 itu berarti kan berulangnya sekali kan, hanya satu angka 4 itu kan, berarti jadinya adalah 4/9. Coba kamu cek pakai kalkulator, 4 bagi 9 hasilnya berapa? Pasti 0,444 ya. Kemudian ini juga sama, ini berarti Y sama dengan 0,6666, berarti kalau dibuat
pecahan menjadi 6/9 ya. Kalau disederhanakan ini boleh jadi menjadi 2/3 ya. Ini juga boleh ini dibuat menjadi bentuk pangkat ya. Berarti X sama dengan, kalau dibuat pangkat jadinya sama dengan 2/3, pangkatnya 2. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9 gitu kan. Ya. Nah, sekarang langsung kita masukkan ke yang ditanyakan di sini. Berarti sama dengan X. X-nya kita ganti ini ya. X-nya kita ganti dengan 2/3 pangkat 2 kemudian log ya. Lognya adalah Y. Y-nya adalah ini. Y-nya adalah 2/3 dikasih kurung nggak apa-apa ya. Sama dengan, nah ini kalau nggak ada pangkatnya, pangkatnya berapa artinya? 1 ya. Ya, diingat ya, A pangkat N log B pangkat M adalah M per N, berarti 1/2, berarti 1/2, kemudian 2/3 log 2/3. Ini kan nilainya 1, berarti nilainya sama dengan setengah saja. Setengah kali 1 kan nilainya sama dengan setengah. Berarti jawabannya adalah yang C.